Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bedah satu bab spesifik nih. Judulnya Berfokuslah pada Kekuatan dan Kelebihan Diri. Ini dari buku The Principles of Power karya Dion Yulianto. Jadi ya sumber kita fokus di bab ini aja. Oke, misi kita hari ini apa? Ya intinya sih kita mau gali gimana caranya ngenalin terus pakai kekuatan unik kita. Katanya sih ini bisa jadi kunci sukses dan pengaruh positif. Nanti kita lihat contoh kerennya. Sip, mari kita mulai. Gini, konsep dasarnya itu sebenarnya simple tapi kuat banget. Bukan soal kita harus terus-terusan perbaiki kelemahan gitu. Tapi gimana kalau energi kita itu difokusin buat memaksimalkan apa yang udah jadi kelebihan kita? Menarik. Ini kayak pemikiran lama sebenarnya ya. Kayak Socrates bilang kalau kita tahu apa yang kita kuasai, nah itu bisa jadi panduan. Betul, panduan buat diri sendiri dan orang lain juga kan? Nah, di bab ini contoh utamanya itu Stephen Hawking. Pasti udah pada tahu lah ya. Lahir 1942, otaknya itu brilian banget. Minatnya besar di fisika. Tapi, nah ini dia, di usia 21 tahun, dia kena diagnosis ALS, penyakit yang bikin lumpuh pelan-pelan. Iya, itu kondisi yang berat banget pastinya. Tapi yang luar biasa dan jadi inti pelajaran di sini. Hawking itu nggak melawan keterbatasannya secara frontal gitu. Dia justru pilih fokus. Fokus ke kekuatannya, kecerdasannya, ketekunannya. Itu dia lakukan meskipun ada keterbatasan fisik yang parah banget. Nah, itu dia fokusnya itu kan. Dan hasilnya, kita semua tahulah. Kontribusinya buat pemahaman kita soal lubang hitam, kosmologi, itu kan gede banget. Gede banget. Dan dia lakuin itu semua dari kursi roda, pakai alat bantu bicara pula. Ini nih bagian yang menurut saya paling nunjukin poin bab ini. Fokusnya dia itu ngalahin segalanya. Tepat sekali. Jadi kisah Hawking ini nunjukin kalau keterbatasan fisik itu ya nggak harus jadi penghalang gitu loh. Nggak harus jadi batas akhir pencapaian. Justru nunjukin gimana fokus kekuatan inti itu bisa bikin kita ngelewatin rintangan yang kayaknya nggak mungkin. Jadi fokusnya itu yang jadi kunci ya. Bukan sekedar semangat pantang menyerah aja. Iya, semangat penting, tapi arah fokusnya itu yang strategis. Ketekunan sama fokus yang tepat, itu dia kombinasinya. Oke. Terus gimana nih cara kita, ya Anda yang dengerin bisa nerapin ini di hidup sehari-hari? Bab ini ngasih beberapa langkah praktis sih. Yang pertama, ini dasar banget. Kenali dan kuasai kelebihan Anda. Jadi kita perlu jujur sama diri sendiri. Potensi unik kita apa sih? Bisa macam-macam ya. Analisis, kreativitas, empati. Benar. Atau skill teknis mungkin. Nah, habis dikenali, ya diasah. Jangan cuma tahu doang. Tapi benar-benar dikuasai gitu ya. Iya. Terus langkah kedua, ini kelihatannya simple tapi penting. Jadilah teladan. Maksudnya, tunjukin kekuatan kita itu lewat tindakan nyata aja. Jadi nggak cuma ngomong doang ya, harus konsisten. Betul. Konsisten antara omongan sama perbuatan. Itu yang bangun kredibilitas kan? Secara nggak langsung juga bisa nginspirasi orang. Oke, terus ada lagi? Ada nih yang ketiga yang kadang kita lupa. Bagikan kisah Anda. Oh, cerita personal gitu? Iya. Jadi, cerita gimana kita pakai kekuatan buat ngatasin tantangan. Bukan buat pamer ya, tapi buat inspirasi. Justru kalau ada cerita perjuangannya, itu bikin lebih nyambung ya, lebih relatable. Nah, itu dia. Lebih berdampak jadinya. Oke, menarik. Ini kan fokusnya ke diri sendiri ya, 3 langkah tadi. Ada nggak kaitannya sama interaksi kita dengan orang lain? Nah, itu dia. Ada dimensi lain ya juga yang dibahas. Iya, ini penting buat gambaran besarnya. Salah satu panduan lain itu, bantu orang lain mengenali kekuatan mereka. Jadi pengaruh sejati itu bukan cuma soal kita hebat, tapi gimana kita bisa ngangkat orang lain juga. Memberdayakan orang lain gitu ya. Presis. Kadang kita bisa lihat potensi orang lain pas dianya sendiri nggak sadar. Nah, kita kasih dukungan. Itu bentuk pengaruh yang kuat banget. Jadi cermin buat kekuatan orang lain. Bisa dibilang gitu. Dan ini nyambungnya ke komunikasi yang empatik. Oh iya, penting banget ini. Banget. Bukan cuma dengerin sambil lalu, tapi benar-benar mendengarkan. Mencoba paham perspektif mereka. Ini bangun trust, bangun kepercayaan. Jadi kalau kita kasih masukan, termasuk dorongan buat fokus ke kekuatan mereka, ya lebih diterima. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih, dari deep dive kita soal bab ini, pengaruh positif sama sukses itu seringnya datang dari
Ya itu tadi, fokus ke kekuatan yang udah kita punya. Iya, daripada sibuk nambal kelemahan melulu. Benar. Malah kadang kayak kasus Hawking. Keterbatasan itu bisa jadi pendorong ya, biar kita makin fokus ke kekuatan inti. Kalau emang kekuatan sejati itu datang dari dalam diri, dan keterbatasan bisa jadi pemacunya, coba deh pikirin. Ada nggak tantangan atau keterbatasan dalam hidup Anda sekarang ini yang kalau dilihat dari sudut pandang lain, sebenarnya bisa jadi katalis. Katalis buat Anda gali lebih dalam lagi, perkuat, dan akhirnya maksimalkan potensi unik Anda sendiri. Ya, coba direnungkan ya setelah sesi kita ini selesai.